Sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kita harus memanfaatkan dari apa yang sudah dianugerahkan. Tuhan menciptakan tanah ini sebagai pijakan, namun juga Tuhan memberikan rezekinya melalui tanah. Mengingat dari hari ke hari semua harga kebutuhan semakin meningkat, maka kita harus memanfaatkan anugerah tersebut sebagai rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, langsung saja di sini saya ingin memberikan tutorial yang sangat bermanfaat. Bagaimana caranya kita menanam jahe? Apakah jahe di dalam polybag ini bisa ada rimpangnya? Jawabnya sangat bisa sekali. Dan ciri-ciri batang jahe yang memiliki kesuburan itu seperti ini. Di bagian bawahnya tumbuh agak kemerahan ya. Lalu bagaimana cara menanamnya? Simak terus sampai selesai ya. Dan percaya atau tidak, jika kita sudah memanfaatkan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Sang Semesta, maka rezeki akan datang dengan sendirinya. Cara awal bagaimana menanam jahe yang benar, kita dapat mengambil jahe dari bumbu dapur yang ada di rumah kita. Dalam memilih jahe, cari yang jahe masih bertekstur, masih sangat keras ya. Lalu kita taruh di air terlebih dahulu. Kita rendam sebelum kita tanam kurang lebih sekitar 10 menit. Sambil menunggu prosesnya, maka kita harus persiapkan lahan tanam terlebih dahulu. Karena lahan tanam ini nanti akan sangat menentukan sekali apakah nanti jahe kita akan dapat memiliki rimpang yang sangat banyak. Perlu difahami bahwa menanam jahe ini ada tekniknya ya. Kita nggak main geletakkan kayak gitu aja. Untuk media tanam sendiri, ini kita dapat menggunakan tanah biasa ya. Kalau ada kalian bisa kasih sekam kayak gini. Kalaupun nggak ada, kalian dapat menggunakan kotoran-kotoran unggas ya, binatang ternak. Kalau pakai tanah biasa gimana Bang? Bisa subur nggak? Nih contohnya aku kasih tahu ya. Ini aku percobaan, ini menyemai bibit cabai dengan tanah yang normal, tanah tok ya. Itu kesuburannya itu kurang begitu memadai. Apalagi kalau ada kerikil-kerikil kayak gini ya. Dan kalau ada pertanyaan, Bang, kalau menggunakan pasir gimana? Pasir kurang memberikan adanya sebuah kesuburan. Jadi saran saya lebih baik tidak menggunakan pasir untuk menanam tanaman rimpang. Nah, setelah kita mempersiapkan media tanam seperti ini, lalu kita dapat ambil bibit yang sudah kita rendam tadi. Dan kalau misalkan menemukan jahe ya, jahe yang penggalan seperti ini, nih dipenggal kayak gini ya, tapi ini ilustrasi saja ya. Maka cara menanamnya bagaimana? Cara menanamnya itu jangan tengkurap seperti ini ya, karena tumbuhnya akar itu dia berada pada nih. Ini kita dapat lihat tumbuhnya itu dia pada lingkaran ini. Tuh, ini aku cuci sebentar, aku akan tunjukkan terhadap kalian. Nih. Tuh dia sudah tumbuh mata tunas. Jadi menanam yang benar kalau jahe maupun rimpang yang lain. Nih, menanamnya justru yang potongan penggalan ini ditaruh di atas seperti ini. Lalu jikalau yang utuh seperti ini, kita dapat menaruhnya seperti ini. Perhatikan. Jangan ini diuruk pada seluruh bagian. Jadi dibiarkan hanya sebagian saja yang tampak. Karena nanti kalau dia dipendam, apalagi kalau terlalu dalam, itu dapat menimbulkan adanya sebuah pembusukan. Seperti ini ya. Dan lalu langkah berikut yang harus kita lakukan untuk mempersingkat waktu, ini langsung kita lakukan penyiraman. Kita lakukan penyiraman kayak gini dalam 1 hari itu ya, yang pasnya ya, kalau saya tekniknya itu 1 kali. Selambat-lambatnya 2 hari 1 kali, maka dia akan muncul seperti ini ya, separuh ya. Kalaupun nanti disiram, karena media lahan tanam ini masih baru, dia posisinya berubah, maka harus kita betulkan seperti ini kembali. Dan lalu yang sebagian kita munculkan dan yang sebagian lagi kita pendam. Ingat ya, hal tersebut adalah untuk menghindari adanya sebuah pembusukan. Karena aku sendiri sudah praktek, makanya aku berani bercerita sama kalian nih.
kayak gini ya. Aku menanam seperti lengkoas, seperti ini tanaman jahe, aku juga nanam kencur, terus kemudian aku juga nanam kunyit, yang polybag pun ada ya, bahkan yang di media tanah terbuka pun ada nih, karena aku sudah praktek. Bahkan aku juga menanam nih semacam cabai ya, tapi cabaiku ini kemarin itu wah habis disikat sama ulat lur, aku nggak tahu lur, makanya ini aku amankan di sini. Dan setelah proses beberapa hari, ayo kita cek ya, dia akan muncul tumbuh seperti ini. Nih, akarnya dia muncul dari samping-samping ini ya. Atau dia akan muncul dari bawah, tapi kebanyakan dari samping. Tuh, sobat dapat saksikan. Jadi maka kalau menanam rimpang, jenis jahe, kunyit, lengkoas, kencur, dan yang lain-lain, itu jangan dipendam. Dan kalaupun ada potongan seperti ini, biasa ya kalau bumbu dapur ya. Sekali lagi saya ulangi, cara menanamnya ini harus tampak dari atas bekas potongannya ini. Ini cara ini supaya dia itu pertumbuhannya bisa maksimal. Setelah 2 minggu maka dia akan tumbuh menjadi seperti ini. Dan ini kita biarkan, tetap kita menyiramnya itu 1 hari 1 kali ya. Juga selambat-lambatnya 2 hari 1 kali. Karena rimpang jahe maupun rimpang yang lain itu membutuhkan kelembapan yang memang lumayan. Nih kayak gini tanahnya dapat lihat ya, tuh kayak gini. Aku juga sudah praktek menggunakan ini kan pupuknya sekam ya. Sobat dapat saksikan ini tanah biasa, suburannya kayak apa, beda jauh ya. Dan juga aku menggunakan kotoran ternak. Nih kotoran ternak ya, ini kotoran ternak ini aku pakai untuk menanam cabai. Jadi ini juga bisa dipakai untuk menanam jenis rimpang, itu sangat bagus sekali. Ini aku menggunakan kotoran kambing. Sobat kalau mau menggunakan kotoran sapi, kotoran ayam, atau menggunakan kokopit, sekam, dan yang lain-lain itu bisa, sama aja. Yang penting kalau bisa jangan menggunakan media tanam pasir. Setelah tanaman dapat tumbuh, kita harus selalu mengontrol di bagian bawah. Apakah ada daun-daun yang sudah menguning seperti ini contohnya ya. Dia tidak memiliki kesegaran, ini sekalian kita pruning. Hal tersebut bertujuan agar dengan segera dia memunculkan tunas-tunasnya yang baru lur. Nih kayak gini ya, tunasnya masih tunas-tunas muda nih. Sobat dapat saksikan. Selain dari itu, manfaat dari pruning sendiri adalah untuk menghindari datangnya segala hama. Hama yang menyerang biasanya kalau jenis tanaman kunyit ataupun jahe dan rimpang yang lain itu biasanya adalah jenis semut ya. Dan selalu bersihkan gulma-gulma yang ada di sekelilingnya kayak gini, karena ini dapat mengganggu pertumbuhan dari akarnya. Nanti dia akan berebut makanan, jadi harus kita betul-betul menjaga dari gulma-gulma. Aku pikir gulma mau aku cabut, nggak taunya ini telur ya. Nih, oke, terima kasih buat sahabat-sahabat semua. Diawali dari seperti ini, maka karena Tuhan Maha Adil, segalanya Tuhan juga Maha Pengasih serta Maha Penyayang. Jika kita sudah memanfaatkan atas anugerah yang sudah diberikan, maka yakinlah ini awal dari kita membuka rezeki yang baik untuk prospek ke depan ya. Apalagi mengingat secara faktanya apa-apa semua serba mahal, maka kita harus menggunakan kreatif kita, menggunakan kecerdasan dan kemauan kita untuk menciptakan sesuatu dari apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Sang Semesta. Semoga artikel ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.